ini saya akan membuat laporan praktikum tentang ekosistem mangrove untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah biologi umum. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang ekosistem mangrove. Ekosistem mangrove merupakan salah satu ekosistem pesisir yang memiliki peran sangat penting bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Mangrove berfungsi sebagai pelindung pantai dari abrasi dengan gelombang laut, serta sebagai habitat berbagai organisme laut. Selain itu, mangrove juga berperan dalam menjaga kualitas air dan menstabilkan sedimen di wilayah pesisir. Nah, di Indonesia, sebagai negara kepulauan, memiliki wilayah mangrove yang sangat luas, beragam jenisnya. Salah satu jenis mangrove yang banyak ditemukan di wilayah pesisir Indonesia adalah Rhizopora atau mangrove bakau. Jenis mangrove ini memiliki ciri khas berupa akar tunjang yang sangat kuat serta sistem perakaran yang mampu beradaptasi pada kondisi tanah berlumpur dan tergenang air laut. Di Kabupaten Tojo Una merupakan salah satu wilayah pesisir yang memiliki potensi ekosistem mangrove. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengamati secara langsung keberadaan mangrove di wilayah tersebut, khususnya untuk mengidentifikasi jenis mangrove dan struktur perakaran yang ditemukan di sekitarnya, termasuk pada ekosistem mangrove. Mangrove merupakan tumbuhan yang hidup di daerah pasang surut air laut dan memiliki kemampuan adaptasi yang sangat tinggi terhadap lingkungan ekstrim seperti tanah lintas tinggi, tanah berlumpur, serta kadar oksigen rendah. Salah satu spesies mangrove yang kami jumpai adalah Rhizopora atau mangrove bakau yang termasuk dalam famili Rhizopora. Menurut berbagai penelitian, Rhizopora memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan ekosistem pesisir. Daun dan serasa mangrove menjadi sumber nutrien bagi organisme lain, sementara sistem perakarannya mampu menahan sedimen dan mencegah terjadinya abrasi pantai. Keberadaan mangrove juga berkontribusi terhadap keanekaragaman hayati di wilayah pesisir. Selanjutnya kita masuk pada sistem perakaran mangrove. Salah satu ciri khas utama Rhizopora adalah sistem perakarannya. Nah, mangrove ini memiliki akar tunjang yang tumbuh dari batang dan cabang, kemudian menancap ke dalam tanah berlumpur. Akar tunjang berfungsi sebagai penopang tumbuh-tumbuhan agar tetap stabil meskipun terkena arus dan gelombang laut. Selain akar tunjang, di sekitar mangrove juga dapat ditemukan akar nafas. Akar ini tumbuh ke atas permukaan tanah dan berfungsi untuk membantu proses pertukaran gas. Pada kondisi tanah berlumpur yang miskin oksigen, akar nafas sangat penting untuk menunjang proses respirasi tumbuhan. Dan selanjutnya kita masuk pada peran ekologis mangrove. Mangrove memiliki peran ekologis yang sangat besar dalam menjaga keseimbangan lingkungan pesisir. Sistem perakarannya mampu menahan sedimen dan lumpur hingga mencegah terjadinya abrasi dan erosi pantai. Selain itu, mangrove juga berfungsi sebagai penahan gelombang dan angin kencang yang dapat merusak wilayah pesisir. Serasa daun mangrove menjadi sumber bahan organik yang penting bagi rantai makanan dan ekosistem pesisir. Banyak organisme seperti plankton dan kecil dan invertebrata laut yang bergantung pada ekosistem mangrove sebagai tempat hidup dan berkembang biak. Nah, pada saat kami melakukan penelitian, kami dibantu oleh alat-alat sebagai berikut. Yang pertama yaitu tali rafia untuk mengukur tempat yang akan kami teliti.
kedua ada meter, kamera atau HP untuk digunakan sebagai mengambil foto. Dan yang kedua yaitu cara kerja atau prosedur. Adapun cara kerja atau prosedur yang kami lakukan saat penelitian di lokasi itu yang pertama, menentukan titik lokasi observasi di sekitar garis pantai. Yang kedua, mengidentifikasi jenis pohon mangrove berdasarkan bentuk, batang, daun, dan sistem perakarannya. Dan yang ketiga, membuat satu petak berukuran 5 x 5 meter di sekitar pohon mangrove yang telah kami tentukan. Selanjutnya, mengidentifikasi spesies tingkat gen, tingkat jenis, dan tingkat ekosistem. Mencatat jenis akar yang ditemukan di sekitar pohon mangrove, terutama akar nafas. Selanjutnya, mengambil dokumentasi foto serta catatan observasi untuk analisis. Penelitian ini menggunakan metode observasi langsung di lapangan. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk melihat dan mengamati secara nyata atau secara langsung kondisi mangrove beserta lingkungannya dan sekitarnya. Observasi ini dilakukan dengan mencatat ciri morfologi tumbuhan, jenis akar, kondisi habitat, tempat tumbuh mangrove. Adapun lokasi tempat kami melakukan penelitian yaitu di Kabupaten Tojo Una, tepatnya di Desa Labuan, selama 1 hari. Dan kami melakukan penelitian tersebut bersama teman psikolog lokal. Kita masuk dalam pembahasan hasil praktikum. Berdasarkan hasil praktikum atau penelitian menunjukkan bahwa Rhizopora atau mangrove makau mampu tumbuh dengan baik di lingkungan pesisir, tepatnya di Desa Labuan. Keberadaan akar tunjang dan akar nafas menjadi faktor utama yang mendukung kemampuan adaptasi mangrove terhadap kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan seperti tanah yang tergenang dan miskin oleh oksigen. Akar nafas yang ditemukan memiliki peran penting dalam proses respirasi tumbuhan. Dengan adanya akar ini, mangrove dapat menyerap oksigen langsung dari udara meskipun bagian akar lainnya terendam air atau tertutup lumpur. Hal ini menunjukkan bahwa struktur perakaran mangrove merupakan hasil adaptasi evolusioner terhadap lingkungan pesisir. Selain fungsi fisiologis, sistem perakaran mangrove juga dapat memberikan manfaat ekologis. Akar yang rapat mampu menjebak sedimen dan partikel lumpur sehingga membantu pembentukan daratan baru secara alami. Kondisi ini juga menciptakan habitat sesuai bagi berbagai organisme laut lainnya atau yang kecil seperti kepiting dan ikan. Dari hasil pengamatan dapat dilihat bahwa ekosistem mangrove di lokasi penelitian masih berfungsi dengan baik, namun diperlukan upaya pelestarian secara berkelanjutan agar mangrove tetap terjaga dan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Nah, kita masuk dalam kesimpulan dari hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang telah kelompok kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa jenis mangrove yang ditemukan di lokasi penelitian adalah Rhizopora atau jenis mangrove makau. Di sekitar mangrove ditemukan akar nafas sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungan berlumpur dan kekurangan oksigen. Kondisi lingkungan pesisir Desa Labuan sangat mendukung pertumbuhan dan perkembangan mangrove di sana. Keberadaan mangrove sangat penting bagi kestabilan ekosistem pesisir, baik sebagai pelindung pantai maupun sebagai habitat berbagai organisme laut lainnya. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan upaya bersama untuk menjaga kelestarian ekosistem mangrove. Sekian penjelasan singkat tentang ekosistem mangrove.